Halo adik-adik, halo semuanya. Kembali lagi dengan kakak dari RBA, nama kakak Kak Anggit. Ya, adik-adik bisa panggil kakak Kak Anggit. Ya, hari ini kita akan membacakan cerita, untuk adik-adik eh, dengan judul Jempol Ayana. Ya, eh, kita bisa dengarkan bersama. Nanti akan kakak bacakan. Adik-adik silahkan dengarkan. Nah, kita mulai ceritanya ya. Ceritanya ini menceritakan tentang seorang anak dengan jempolnya, dengan keasikan jempolnya ya. Nah, cerita ini dituliskan oleh Kak Natasha Sarma dan diilustrasikan oleh Ruci Sah ya. Diterbitkan oleh Let's Read Asia.org. Nah, inilah cerita Jempol Ayana. Sesuatu yang paling Anaya sukai di dunia ini adalah jempolnya yang bulat dan gempal itu. Ia mengisapnya di tempat tidur, di kelas, bahkan di ayunan. Anaya mengisap jempolnya setiap saat. Orang tuanya tidak menyukai hal itu. Mereka selalu mencoba menghentikannya. Jempolmu bau, kata ayahnya. Anaya hentikan. Anaya jangan, perintah ayahnya. Kemudian hari ini, Anaya pergi ke kebun binatang. Orang tuanya tidak memperhatikan jempol Anaya karena sibuk menyaksikan hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu. Anaya melihat seekor anak gajah. Ia bermain air seperti ibunya. Ia tidak bersuara seperti ayahnya. Ia tidak memakan pisang seperti teman-temannya. Apa yang dilakukan? Ternyata anak gajah tersebut mengisap belalainya. Dihisapnya belalai gajah tersebut. Kemudian setelah itu Anaya melihat seekor anak rusa. Anak rusa tidak ikut makan bersama ibunya. Ia juga tidak memperhatikan hewan lainnya seperti ayahnya. Ia tidak melompat ke sana kemari seperti teman-temannya. Apa yang dilakukannya? Menghisap kakinya. Syup, syup. Lalu Anaya melihat seekor bayi monyet. Bayi monyet itu tidak digendong ibunya. Dia tidak bergurau dengan ayahnya. Ia tidak bermain petak umpet dengan teman-temannya. Lalu apa yang dilakukannya? Mengisap jempolnya. Syup, syup. Kemudian Anaya melihat seekor anak kuda Nil di dalam air. Anak kuda Nil itu tidak menguap lebar seperti ibunya. Seperti biasa, kuda Nil menguap saat berendam di sungai. Ia juga tidak bersuara seperti ayahnya. Ia tidak berenang dengan teman-temannya. Oh, apa yang dilakukannya? Ternyata menghisap bibirnya. Para harimau menyambut Anaya dengan menggeram. Lalu lihat anak harimau itu. Ia tidak mengikuti ibunya tidur. Ia juga tidak mengusir lalat seperti ayahnya. Ia tidak menyelinap di antara teman-temannya. Lalu apa yang dilakukannya? Ternyata menghisap buntutnya. Kemudian Anaya mulai berpikir tentang anak-anak hewan tadi. Mereka hanya diam mengisap dan tidak menikmati kegiatan lain yang seru. Lalu ia memperhatikan sekitarnya. Seorang anak laki-laki duduk di pundak ayahnya dan melambaikan tangan. Kemudian seorang anak lainnya memegang permen kapas dan kotak minuman. Seorang anak perempuan sedang memotret. Seorang bayi sedang bermain dengan kerincingannya. Semua anak sedang bersenang-senang dengan keluarganya. Kemudian Anaya memandang ke bawah arah hidungnya dan melihat tangannya. Tangannya menekuk dengan jempol yang ada di dalam mulutnya. Jadi jempolnya di dalam mulutnya Anaya. Kemudian, dapatkah ia menggunakan jempolnya untuk hal yang lebih berguna? Anaya mulai berpikir, untuk apa tangan saya ada di depan mulut saya dan jempolnya ada di dalam mulut saya? Anaya menarik jempolnya dari mulut.
Lalu ia berlari dan berhenti di antara orang tuanya, memegang erat tangan mereka, menghitung 1, 2, 3. Melompat dan berayun. Yeay! Nah, itulah cerita dari jempol Anaya. Ya, adik-adik bisa kita pelajari dari cerita di atas, ya, yang kakak ceritakan tadi, bahwa ternyata ada hal yang lebih menarik daripada menghisap jempol dengan mulut. Ya, tangan kita berguna lebih banyak lagi, akan bisa bermanfaat lebih banyak kalau kita menggunakannya untuk aktivitas yang lain selain menghisap jempol tersebut. Sayang sekali kalau jempolnya kita hisap dalam mulut, ternyata aktivitas yang lain tidak kita lakukan. Tadi ada anak-anak kecil yang memotret, kemudian ada anak-anak yang bersenang-senang dengan teman-temannya, kemudian ada juga yang bermain dengan ayahnya, duduk di pundaknya, kemudian ada lagi yang sedang memegang permen kapas dan kotak minuman. Kemudian masih banyak lagi anak-anak yang lain yang menggunakan tangannya untuk aktivitas yang lain selain menghisap jempol. Nah, jadi untuk adik-adik, pelajaran yang bisa diambil dari cerita hari ini adalah jangan hisap jempolmu, digunakan untuk kegiatan yang lainnya, untuk aktivitas yang lainnya. Kita akan bermain bersama dan bersenang-senang dengan tangan-tangan kita. Ya, kita semuanya memiliki 10 jari untuk bisa dimanfaatkan. Jadi jangan disia-siakan hanya dengan melipat jari tersebut dan menghisap jempol. Gitu. Kemudian saat sedang dengan keluarga, kita juga bisa bermain dengan orang tua kita. Ya, meminta tangan kita dipegang oleh mereka, oleh kedua orang tua kita, kemudian bersenang-senang saat bermain. Kemudian juga tanyakan tentang hewan-hewan saat kita berada di kebun binatang. Ya, demikian. Terima kasih, itu saja cerita dari kakak, semoga bisa bertemu lagi. Selamat belajar adik-adik, semoga menyenangkan.